Oke, nah tentang belajar. Setiap orang memiliki kemampuan belajar secara alami. Sejak dilahirkan, banyak hal yang dipelajari, mulai dari menyusu, berjalan, berbicara, hingga aktivitas lainnya. Seiring bertambahnya usia, kegiatan belajar pun disempurnakan dengan pendidikan formal di sekolah. Nah, adapun cara belajar memiliki keterkaitan dengan capaian prestasi seseorang. Nah, berikut ini 10 cara belajar efektif menurut para pakar psikologi yang bisa Anda terapkan. Yang pertama yaitu menjadikan belajar sebagai kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi agar bisa bertahan hidup. Nah, ketika belajar sebagai kebutuhan, maka Anda akan semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Belajar tak lagi dilakukan dalam kondisi tertekan, tetapi bisa dilakukan dengan sukacita. Hasilnya pun setiap materi yang dipelajari dapat lebih mudah diingat. Nah, tips yang kedua yaitu belajar di tempat yang disukai. Tak dapat dipungkiri bahwa tempat yang nyaman akan memengaruhi mood seseorang ketika belajar. Nah, karena itu, aturlah ruangan Anda di ruangan menjadi senyaman mungkin. Ubahlah posisi serta penampilan ruangan setiap beberapa waktu untuk memberikan suasana baru yang lebih segar dan memberikan semangat. Bisa juga kita belajar di tempat yang lain yaitu seperti kafe, perpustakaan, atau taman. Namun dengan keadaan yang tenang agar dapat belajar dengan nyaman. Tips yang ketiga yaitu menyusun target belajar. Nah, memiliki target waktu untuk menguasai materi pelajaran tertentu akan membuat Anda tertantang. Nah, karena itu susunlah jadwal dan bagi waktu belajar dengan baik. Bila berhasil mencapai target, berilah diri Anda hadiah kecil, misal membeli cemilan favorit. Dengan mendapatkan hadiah akan timbul rasa puas di dalam diri sehingga akan terpacu melakukan target belajar yang berikut-berikutnya. Yang keempat yaitu berperan menjadi guru. Setelah belajar, berperanlah menjadi guru. Jelaskan kembali materi yang telah Anda pelajari dengan gaya bahasa sendiri kepada diri sendiri. Anda juga bisa meminta bantuan teman atau keluarga untuk mendengarkan materi yang Anda jelaskan. Nah, yang kelima yaitu buat latihan ujian. Nah, sebelum kita menghadapi ujian sebenarnya, Anda bisa berlatih untuk menjawab soal-soal ujian secara mandiri. Hal ini juga dapat mempersiapkan mental kita sebelum nantinya berhadapan dengan soal-soal ujian yang diberikan. Nah, cara ini merupakan salah satu variasi untuk mencegah kejenuhan karena harus terus-menerus membaca materi pelajaran. Setelah menyelesaikan ujian mandiri tersebut, jangan lupa periksa jawabannya. Dengan demikian, kita akan tahu mana hal yang harus diperbaiki. Yang keenam, yaitu berikan jeda. Nah, saat hendak menghadapi ujian, tentunya akan banyak materi yang harus dipelajari. Namun, jangan terlalu memaksakan diri karena hal tersebut justru kurang efektif. Sebaiknya berikan jeda di antara setiap sesi materi. Nah, ini dimaksudkan untuk mengistirahatkan otak sehingga bisa kembali segar dan siap bekerja lagi. Tips yang ketujuh yaitu bersikap kritis. Jadi setelah paham apa yang dipelajari, lihatlah otak Anda agar lebih kritis terhadap semua materi tersebut. Aktif mencari tahu dan menganalisis kebenaran dari materi yang telah dipelajari dinilai mampu membuat seseorang lebih mengingatnya kembali ketika ujian datang. Jadi kita harus mencari tahu lagi dan menganalisis kebenaran yang terhadap materi yang sudah kita pelajari. Tak hanya itu, dengan adanya informasi lebih lanjut, Anda juga dapat memiliki perspektif yang lebih luas. Yang kedelapan yaitu hindari musik dengan lirik. Musik sudah lama terbukti bisa membantu meningkatkan konsentrasi seseorang. Namun, saat sedang belajar, hindarilah mendengarkan musik dengan lirik karena bisa membuat pikiran Anda terdistraksi. Sebaiknya dengarkan musik klasik agar pikiran Anda bisa menjadi lebih segar. Tips yang ke-9 yaitu baca ringkasan materi sebelum tidur. Penelitian membuktikan bahwa tidur merupakan salah satu cara jitu untuk membantu proses mengingat. Nah, karena itu membaca kembali ringkasan materi sebelum terlelap sangat dianjurkan. Nah, kemudian jangan lupa untuk tidur dalam waktu 7 hingga 9 jam per hari agar pikiran kita ketika bangun agar lebih fresh dan lebih segar.
Tips yang terakhir yaitu berdiskusi. Jadi belajar kerap kali dilakukan seorang diri. Namun, beberapa orang lebih menyukai gaya belajar secara berkelompok. Dan bila kita adalah tipe keduanya, maka carilah teman yang bisa diajak diskusi. Dari proses diskusi, Anda akan mendapatkan lebih banyak hal yang mungkin tak akan didapatkan saat belajar secara mandiri. Nah, demikianlah 10 cara belajar efektif yang bisa kalian tiru ya untuk mencetak prestasi kalian. Semangat!